kepada calon ketua Pradi Pak Ugi, Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, yang kebetulan saya mencalonkan juga untuk ikut bersaing, tetapi perputaran politik kelihatannya sangat keras dan panas sekali. Jadi saya mah nggak mau panas. Kebetulan juga Nggak mau panas, saya mah dingin. Kebetulan juga bukan sendirian pemikiran itu, banyak pemikiran. Setelah kami 2 hari yang lalu kita sama-sama untuk mendeklarasikan untuk mendukung Bapak Ugi Hikmat. Baik. Salaman dulu. Salaman dulu. Oke. Ada sabar. Angkat tangannya. Pengantin. Cakep kan gitu. 1, 2, 3. Akur. Baik, saya menyampaikan sedikit lagi. Jadi bukan saya sendiri, tapi saya bersecara KPK membuat iklan saya kali ini karena rekan-rekan pun setuju. Kemarin saya mungkin terlambat start ya, karena itu pun sama dari ketua-ketua ini yang memberikan saran yang kurang bagus. Nanti saja terakhir, kalau terakhir itu bisa panas, katanya kepanasan sekali. Itu kelihatannya. Jadi insya Allah mungkin Pak Ugi, kebetulan grup saya dan rekan-rekan ada Dr. Cecep Suhardiman, Dr. Hardi, Dr. Santoso, dan saya sendiri mungkin bergabung dengan Pak Ugi akademisi dari Utang. Kebetulan saya sendiri kalau ada di mana-mana, hanya duit tidak di mana-mana. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan persatuan saya dan Pak Ugi bisa berjalan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon, maju dulu. Penyampaian dari Pak Ugi. Pak Ugi. Terima kasih yang tak terhingga. Saya harus sampaikan ke Pak Dr. Juju Samsudin. Awalnya saya rada tegang saingan sama Pak Juju. Saya kalah kumis, jadi saya rada tegang. Tapi alhamdulillah dengan perkembangan situasi dunia persilatan, ternyata ada keikhlasan, ada persetujuan dari Dr. Juju beserta pendukungnya, rekan-rekannya untuk ikut bergabung. Mungkin cocok dengan visi misi saya, jadi beliau bergabung, dan insya Allah dengan bergabungnya Pak Dr. Juju ke pencalonan saya, kita semakin gemuk untuk memenangkan konsentrasi ketua Pradi. Saya sangat apresiasi sekali. Saya pun pasti akan meminta bantuan Pak Dr. Juju nanti mengenai pelaksanaan kegiatan program kerjanya bagaimana, karena memang Pak Juju punya pengalaman dalam organisasi yang sangat banyak. Terima kasih sekali lagi Pak Dr. Juju. Mudah-mudahan kebersamaan ini menjadi terus sesuai juga dengan semangat kebersamaan kita memperkuat peranan organisasi. Terima kasih. Bagaimana rekan-rekan yang lain dengan bergabungnya Pak Juju? Istimewa. Mudah-mudahan menjadi berkah buat kita semua. Amin. Dengan pengunduran diri apakah berarti mendukung sepenuhnya dan pasukan ada yang di belakangnya ke Pak Ugi, dan apa alasannya? Baik, begini ya,
saya sudah disampaikan bahwa perputaran politik itu sangat panas sekali ya, sangat cepat dan sangat panas. Dengan demikian saya beserta rekan-rekan para pendukung bermusyawarah menyatukan pemikiran yang akhirnya karena suara itu minimal kita akan lolos itu kalau kita minimal megang 100 suara. Sedangkan saya sendiri terlambat untuk start ya. Nah, terlambat dari start itulah kelihatannya lebih baik saya dengan musyawarah itu lebih baik bersatu dengan Pak Ugi. Artinya suara-suara yang ada di saya itu pun bisa motivasi, keinginan, aspirasi mereka bisa dibawa ya sama saya untuk ke Pak Ugi. Dan visi misi Pak Ugi pun kelihatannya itu sama dengan kita. Jadi grup kita sendiri sama dengan Pak Ugi. Jadi lebih baik suara daripada bersaing suara juga belum tentu bisa memenuhi karena saya sendiri masih kurang dari 100. Kalau saya lebih dari 100 saya tetap maju sendiri ya. Tapi kurang dari 100 saya lebih baik bersatu dengan Pak Ugi yang misinya sama demikian. Berarti apakah Pak Ugi lebih baik dari yang calon yang lain? Kelihatannya kembali lagi kalau cerita sekarang yang ada itu sudah ada dua ya yang maju, hanya visi misinya Pak Ugi ini yang berkenan di hati teman-teman. Jadi kami ke sini. Jadi kita lihat hanya dari misi-visinya. Otomatis dengan demikian, meskipun saya sudah mendaftarkan diri menjadi calon, saya dengan rekan-rekan menyatakan mengundurkan diri untuk menjadi calon ketua DPC Pradi. Rekan-rekan yang dimaksud berarti Pak Ugi didukung oleh pengacara senior semua? Kebetulan di saya sengaja tadinya langkah saya itu mencari dulu kepala-kepalanya yang itu kan namanya juga hitung-hitungan politik yang kurang tepat waktu itu tuh. Saya mencari itu dengan catatan saya Dr. Cecep, Dr. Santoso, Dr. Hardi, salah satu juga calon ada Dr. Walim. Itu sengaja saya kumpulin dulu orang-orang yang bisa menggerakkan lagi ya. Dan saya juga insya Allah yakin waktu itu mereka bisa menggerakkan. Tetapi langkah inilah yang terlambat hingga anak-anaknya yang di bawah itu sudah membuat pernyataan. Itu kan orang yang baru berpolitik itu, pernyataan itu juga menjadi permasalahan, ketakutan buat dia bahwa saya hari ini mengatakan siap, tapi nyatanya tidak mendukung juga. Nah dengan demikian lebih baik suara saya itu tetap teraspirasi, jadi saya bisa motivasi keinginan mereka bisa saya bawa dan bisa kita salurkan nanti di kepengurusan Pak Ugi Sugiya gitu. Demikian. Berarti 50% diantaranya pendukung Pak Ugi itu pengacara senior kelihatannya. Lebih dari 50%. Lebih dari 50% itu pengacara yang saya ambil kebetulan itu ya senior yang rata-rata di atas 10 tahun lah. Alhamdulillah pada tadi acara di jam-jam terakhir itu ada pernyataan dari Dr. Juju bahwa dia ingin bergabung dengan kami. Berikut pendukungnya. Dia pendukungnya. Cuma saya belum tahu juga berapa banyak pendukung yang ingin bergabung dengan saya. Tapi saya patut bersyukur. Saya mengapresiasi Pak Juju. Mungkin visi misi saya dianggap real oleh Pak Juju dan dianggap sejalan. Makanya Pak Juju mau bergabung dengan kami. Kalau kami merasa ya kami menjadi lebih gemuk. Kekuatan kami menjadi semakin besar. Insya Allah kepercayaan dari pendukung-pendukung lain pun mulai semakin tumbuh karena Dr. Juju yang memang sejak awal juga pencalonan sudah menggadang-gadang maju, ternyata malah mau bergabung dengan saya. Nilai positifnya pasti saya sangat bersyukur menjadi gemuk keanggotaan pendukung saya. Bahwa Dr. Juju Samsudin menyatakan sikap deklarasinya ternyata mendukung Ugi Hikmat Sugiya. Artinya kita sebagai panitia yang keluar formulir
3, yaitu yang pertama Pak Jarkasih, kemudian yang kedua Pak Ugi, dan yang ketiga terakhir Pak Juju. Artinya besar kemungkinan bahwa Pak Juju tidak akan mengembalikan formulir karena dia akan membawa pendukung-pendukungnya untuk ke arah Pak Ugi. Oleh karena itu, kami tetap dari panitia akan menunggu pengembalian formulir sesuai dengan tahapan yang kami buat, yaitu tanggal 7 Desember 2020. Apakah ketiganya mengembalikan formulir atau hanya 2 yang mengembalikan formulir? Panitia tetap akan menunggu sampai batas waktu yang sudah ditetapkan tanggal 7 Desember 2020. Nah, bagi panitia sikap itu apakah hal yang positif atau yang negatif? Saya rasa sama saja, ya kan? Sama saja. Pertimbangan kita bahwa semakin banyak calon, semakin ramai kompetisi, kalaupun semakin sedikit sehingga masyarakat ataupun advokat-advokat dapat menentukan pilihan lebih rasional dan lebih sedikit lagi untuk menentukan sikapnya. Apakah nanti pada akhirnya ke Pak Jarkasih atau ke Pak Ugi pilihannya. Mungkin itu yang lebih rasional. Kalau sikapnya apa pesan-pesan panitia untuk para pengacara dan calon? Ya, jadi pesan tetap dari panitia bahwa pilihlah yang terbaik karena masa depan Pradi, DPC Pradi Cirebon ditentukan pada saat nanti musyawarah yang akan datang. Siapa nanti yang terpilih, dengan jelas itu adalah pilihan-pilihan yang terbaik untuk mengemban amanat 5 tahun ke depan agar DPC Pradi Cirebon lebih kuat lagi dibandingkan hari ini yang sudah kuat, tambah diperkuat lagi dan tambah memunculkan advokat-advokat yang berkualitas secara profesi. Saya rasa itu. Mohon maaf, saya berdiri di sini atas instruksi Pak Budi Jokowi Tantri. Sehubungan beliau di hadapan saya dalam posisi yang tidak sehat berdiri, sehingga saya disuruh untuk mewakili dan menyampaikan dalam kapasitas saya sebagai Ketua DPC Pradi Cirebon, dan kebetulan kapasitas saya juga statusnya sebagai Wakil Ketua DPC Pradi Cirebon. Sekaligus saat ini saya menjabat sebagai Ketua Organizing Komite Panitia Musyawarah 3 Pradi Cirebon tahun 2020. Perkenalkan, nama saya Dodi Tribasumi. Mungkin beberapa senior sudah mengenal saya.
Tapi saya juga beberapa banyak juga yang belum mengenal saya karena memang sangat banyak kami meninggalkan dunia advokat cukup lama, sehingga saya turun gunung lagi, berprofesi sebagai advokat lagi sejak tahun 2015 sampai sekarang. Sama dengan itu sebelah saya. Rekan UGI yang saya hormati dan seluruh tim pemenangan UGI Hikmat Sugiyah yang sudah menyampaikan dan telah mengambil formulir kepada panitia Muscap 3 DPC Pradi Cirebon. Kami mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi pada hari ini bahwa DPC Pradi Cirebon menyambut baik atas rencana pencalonan Pak Ugi untuk menjadi Ketua DPC Pradi Cirebon tahun 2020 untuk masa periode 2020 sampai 2025. Tentunya DPC Pradi Cirebon dengan segala keterbatasan, dengan segala kemampuan akan terus berupaya meningkatkan seluruh aktivitas organisasi di masa-masa yang akan datang. Bapak dan Ibu sekalian, rekan-rekan advokat yang saya hormati, kami dari DPC Pradi Cirebon selalu ingin berpikir membangun bagaimana organisasi ini menumbuhkan kebersamaan, menumbuhkan kebaikan dan bermanfaat bagi seluruh anggota di DPC Pradi Cirebon. Karena saya melihat bahwa DPC Pradi Cirebon dibandingkan dengan organisasi advokat lain yang ada di Cirebon itu anggotanya cukup banyak, dan DPC Pradi Cirebon kurang lebih sampai tahun 2020 diperkirakan anggota mencapai kurang lebih 350 anggota. Itu akan terjadi verifikasi ulang pada saat nanti akhir tahun 2020 yang akan datang. Warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Itu adat istiadat ya di Kota Cirebon. Terima kasih atas waktunya, diberi kesempatan untuk berbicara di forum Pradi. Memang saya jarang melaksanakan aktivitas kepengacaraan saya, sama juga tadi Pak Dodi pernah vakum. Kalau Pak Dodi mungkin vakumnya cuma 5 tahun, saya itu 15 tahun vakum dari advokat. Kebetulan pekerjaan saya adalah advokat, tapi nyambi jadi anggota dewan. Akhirnya saya aktif lagi di advokat, baru 1 tahun, mungkin nanti rest lagi saya dari advokat. Amin. Ya, doakan saja. Dan terima kasih juga pada rekan-rekan advokat yang muda maupun yang sepuh. Di sini juga saya melihat ada Pak Aridi. Pak Aridi adalah teman ayah saya waktu di kejaksaan. Beliau adalah juga guru saya, yang menginspirasi saya di hukum advokat, karena dulu juga pernah kita berhadapan sebelum saya menjadi anggota DPRD tahun 2004 sampai 2019 di DPRD Kota Cirebon. Dan dalam acara deklarasi pencalonan UGI Hikmat Sugiyah, ini bukan orang baru bagi saya, Bung Ugi ini. Sewaktu baru lulus kuliah, kalau nggak salah belum nikah ya, beliau datang ke Jalan Diponegoro dan minta rekomendasi untuk menjadi pengacara. Di situ saya melihat pribadi dari Pak Ugi itu orang yang pekerja keras, ulet, dan saya yakin untuk Ketua Pradi yang akan datang, Bung Ugi, bisa mampu membawa Pradi ke depannya lebih baik lagi. Sekarang juga sudah baik dipegang oleh Pak Budi Joko. Insya Allah ke depan Pak Ugi bisa membawa Pradi yang lebih baik lagi. Itu saja mungkin pesan saya, karena saya mungkin jadi advokat itu dari tahun 88. Mungkin ada yang udah lahir, ada yang belum. Kartu saya itu dulu awalnya dari Pengadilan Tinggi Jawa Barat sebelum beberapa organisasi, dan sekarang diambil Pradi. Jadi saya dari tahun 88 menjadi pengacara. Sebelumnya
banyak juga pekerjaan sambilan, baik guru, dosen, sampai wakil rakyat. Mungkin itu saja. Saya juga mensupport dengan pencalonan Pak Ugi Hikmah Sugiyah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simbol U ya, Ugi, U. Yel. Ugi. Jadi tak menang. Jadi. Semua banyak. Ada.